Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang literature review pada langkah yang kedua, yaitu locating the literature. Setelah kita menemukan kata-kata kunci yang penting dari riset yang akan kita lakukan, maka langkah berikutnya kita akan menemukan teori-teori yang relevan. Artinya, di mana lokasi atau tempat teori-teori itu bisa kita dapatkan. Sebelumnya, baik saya review sedikit tentang sumber-sumber dari literature review. Sebagaimana yang sudah Anda ketahui, ada 3 sumber, yang ada primary sources, ada secondary, dan ada juga tertiary sources. Untuk primary sources maksudnya adalah kita mendapatkan hasil-hasil penelitian yang asli atau original ideas dari para researcher atau dari penulis. Nah, biasanya itu kita dapatkan dalam jurnal-jurnal. Kemudian yang kedua dalam laporan penelitian seperti tesis dan disertasi. Berikutnya juga pada artikel-artikel yang dibahas dalam seminar atau conference atau disebut dengan conference proceeding. Kemudian untuk sumber-sumber secondary itu adalah review yang sudah dilakukan oleh penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang original. Nah, karya untuk secondary sources bisa dalam bentuk review buku atau resensi buku atau review terhadap artikel atau disebut dengan artikel review. Dan bisa juga dalam bentuk buku-buku referensi. Baik, kita akan mulai dari primary sources atau sumber-sumber utama. Saya akan memperkenalkan pada Anda semua alamat-alamat website tempat kita bisa menemukan teori-teori yang relevan yang mudah kita akses. Yang pertama adalah Moraref. Moraref dengan alamat moraref.kemenak.go.id. Ini adalah kumpulan jurnal yang dikelola oleh Kementerian Agama, dikelola oleh para pengelola jurnal di PTKI. Yang kedua adalah Google Scholar. Google Scholar adalah tempat para ilmuwan mempublikasikan, meletakkan hasil-hasil penelitian maupun tulisan-tulisannya. Kemudian ada di DIOAJ, juga kita bisa memperoleh informasi hasil-hasil riset yang sudah dipublikasikan oleh penulis maupun penelitinya. Kemudian yang keempat adalah dari sciencedirect.com. Oke. Nah, setelah kita nanti mendapatkan artikel-artikel yang sudah kita akses dari alamat-alamat tadi, maka yang perlu disiapkan adalah tabel ini. Tabel ini nanti akan kita gunakan untuk daftar pustaka atau sitasi. Jadi dari setiap artikel yang nanti kita dapatkan, kita harus catat yang pertama adalah penulis artikel, kemudian tahun publikasi artikel, kemudian judul dari artikel, kemudian nama dari jurnal, kemudian volume dari jurnal itu, kemudian nomor isunya, halaman, DOI-nya, Digital Object Identifier, website maupun ISSN. Nah, ini semua membuktikan bahwa artikel yang dipublikasikan dalam jurnal tersebut merupakan artikel yang cukup berkualitas. Nah, mari saya tunjukkan bagaimana cara mengakses artikel-artikel yang dipublikasikan dalam moraref.kemenak.id. Jadi silakan dibuka jendela baru, kemudian ketik moraref.kemenak.go.id. Nah, ini adalah laman yang muncul ketika Anda mengetik kemenak.go.id ya, moraref. Nah, setelah ini terbuka, maka silahkan diketikkan kata kuncinya di kolom ini sesuai dengan variabel atau kata-kata atau konsep yang ada di dalam penelitiannya masing-masing. Misalnya, saya berikan contoh, saya ingin menemukan teori yang relevan tentang flipped classroom. Saya tinggal mengetikkan kata kuncinya di sini, kemudian saya tekan atau klik search. Maka akan muncul artikel-artikel yang mengandung kata flipped classroom ya dari berbagai jurnal yang tergabung di dalam Moraref. Misalnya dari sini dapat kita lihat informasinya ada 18 buah artikel dari jurnal-jurnal yang menerbitkan tulisan flip yang ada flipped classroom di dalam judulnya.
Jadi tinggal di scroll ke bawah, kemudian kita pilih mana yang paling relevan dengan penelitian kita. Nah, ini bisa ya. Nah, misalnya ketika saya tertarik untuk melihat artikel ini, saya bisa dapat informasi, misalnya artikel ini diterbitkan di Jurnal Dinamika Ilmu di IAIN Samarinda tahun 2019 dengan penulisnya Ahsin Fahmi Mubarok dan Bambang Yudi Cahyono serta Utari Praba Astuti. Nah, kalau saya ingin mendapatkan artikel ini, filenya saya tinggal download, saya tekan download, kemudian nanti akan muncul artikelnya yang sudah di-download seperti ini. Nah, ini artikelnya ya. Jadi artikel yang saya buka adalah Effect of Flipped Classroom Model on Indonesian EFL Students Writing Achievement Across Cognitive Style. Ya, nah ini artikelnya. Nah, kemudian setelah artikel ini Anda peroleh, ya tinggal disimpan terlebih dulu di folder yang sudah disiapkan. Tidak perlu langsung dibaca agar kita bisa menghemat waktu ketika kita mendapatkan artikel sebanyak-banyaknya. Nah, ketika artikelnya sudah terbuka, kita ingin memastikan apakah artikel yang kita peroleh ini adalah artikel yang lengkap ya. Kemudian pindahkan ke sini, silahkan diisi. Ini adalah Ahsin Fahmi Mubarok ini adalah penulisnya, silahkan pindahkan dan isikan ke sini. Kemudian ini tahunnya adalah 2019, pindahkan ke kolom yang ada. Kemudian volumenya adalah volume yang ke-19. Tulis di sini angka 19. Kemudian nomor 1, tulis di number of issue ini nomor 1. Kemudian Effect of Flipped Classroom Model on Indonesian EFL Students Writing Achievement Across Cognitive Style. Nah, ini judul dari artikel, tulis di title. Kemudian kita butuh name of journal. Nah, name of jurnalnya adalah Dinamika Ilmu. Kemudian kita juga butuh pages. Nah, pages itu maksudnya adalah halaman dari artikel. Jadi kita lihat dari halaman berapa. Nah, ini halamannya 115, diawali dari 115 sampai 131. Jadi Anda tulis di pages ini adalah halaman 115, jadi Anda tulis 115 sampai 131. Kemudian DOI, apa yang dimaksud dengan DOI? DOI itu adalah Digital Object Identifier, jadi dia berupa kode lambang. Jadi ini tinggal dipindahkan saja ke sini. Jadi itu tanda bahwa artikel yang kita cari sudah terdaftar secara digital. Nah, kemudian websitenya kalau tidak ada dikosongkan saja. Kemudian ISSN-nya misalnya, nah ini ISSN-nya. Jadi 2442961, silakan dipindahkan saja di sini. Jadi mana yang ada silakan diisikan. Nah, penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, kemudian isu, pages. Nah, itu wajib ada dalam sebuah artikel ya, karena nanti akan kita gunakan ketika kita membuat daftar pustaka atau kutipan ketika kita menuliskan di dalam badan tulisan kita. Nah, kita lanjutkan dari sumber yang kedua, alamat yang kedua adalah sciencedirect.com, ya, sumber dari research based article. Nah, silahkan dibuka jendela baru di laptop Anda, kemudian ketik ini ya, sciencedirect.com. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Jadi ini adalah alamat dari sebuah database yang banyak terdapat tulisan-tulisan artikel atau original research based artikel. Sama dengan yang tadi di Moraref, ketika sudah terbuka halaman seperti ini, kita tinggal tulis kata kunci yang akan kita cari. Misalnya saya akan mencari Flip Classroom, kemudian tinggal di enter atau di search. Kemudian nanti akan muncul berbagai tulisan artikel yang ada kata kunci seperti yang kita ketik ya. Namun di sini perlu diperhatikan kalau misalnya artikel itu ada kata open access seperti ini, itu berarti bisa kita buka. Tapi kalau tidak ada kata open access berarti itu adalah artikel yang berbayar. Ya, nah ini berarti dia open access. Nah, kalau open access tinggal di-download.
Tetapi kalau dia tidak open access, maka itu berbayar atau nanti ada caranya, cara kita membukanya secara tersendiri. Dan artikel yang bisa ditampilkan di dalam satu laman ini bisa 25, bisa 50, bisa 100. Jadi kalau misalnya saya klik di sini 50, maka akan ditampilkan artikel-artikel yang mengandung kata kunci tadi, mulai dari yang paling relevan sampai ke yang tidak relevan. Kemudian dalam satu halaman itu misalnya kita ketik 50, berarti muncul 50 tulisan. Oke, misalnya saya coba buka artikel yang open access. Kita coba ya. Nah, ini ya artikel yang open access, kita buka, tinggal di download. Nah, ini contoh dari artikel yang sudah kita dapatkan dari sciencedirect.com. Judulnya adalah Using Cluster Analysis to Explore the Engagement with a Flipped Classroom of Native and Non-Native English-Speaking Management Students. Nah, setelah artikel ini muncul, kemudian kita simpan di folder yang kita siapkan, maka kemudian bisa kita isi tabel dari komponen sebuah artikel ini, agar nanti memudahkan kita ketika membutuhkannya dalam citasi. Ya, sama dengan yang sudah dicontohkan, artikel ini yang penting adalah penulisnya. Lihat, penulisnya adalah John N. Walsh and Angelica Rehnquist, ya, Anda tuliskan di sini. Kemudian tahunnya, kemudian bisa dilihat ini tahun berapa. Nah, ini dilihat di bagian ini ya. Jadi ini tahun 2020, ini tahun 2020. Kemudian title-nya apa? Jadi judul dari artikelnya ini adalah, kita lihat kembali ke atas. Judulnya tadi sudah saya sebutkan, maka ini tinggal di copy, pindahkan ke kolom title, kemudian name of journal, ini jurnalnya. Nama jurnalnya adalah The International Journal of Management Education. Kita pindahkan ke sini. Kemudian ini volume berapa? Jadi volumenya adalah volume 18, ini volume 18. Kemudian tidak ada number of issue, kosongkan saja. Kemudian pages-nya, kita lihat kembali ke dalam. Jadi halamannya adalah mulai dari halaman halaman 1, kemudian ini halaman 2-nya. Kita lihat sampai ke bawah. Jadi memiliki berapa halaman ke artikel ini? Sampai halaman 9 ya. Tulis di sini. Kemudian DOI-nya kalau ada, kita pindahkan. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Jadi semua yang bisa kita identifikasi dimasukkan ke dalam tabel ya. Jadi nanti itu akan sangat bermanfaat ketika dibutuhkan untuk citasi atau mengutip nama penulis. Jadi inilah artikelnya, silakan dilihat ke dalamnya apakah relevan nanti dengan apa yang kita cari atau tidak. Ya. Jadi sudah dua. Yang pertama, Anda bisa menemukan artikel dari Moraref. Kemudian yang kedua, Anda bisa mencari artikel dari sciencedirect.com. Jadi silakan berlatih dengan menemukan artikel yang relevan dari dua alamat ini sebelum nanti kita lanjutkan dengan Google Scholar dan di UAJ. Berikut juga dari sumber-sumber yang laporan penelitian seperti tesis dan disertasi. Jadi silakan dulu berlatih dengan ini karena pada prinsipnya menemukan artikel-artikel dari jurnal-jurnal yang ada di internet atau online itu hampir sama, cuma saja mungkin cara alamatnya yang berbeda, kemudian nanti mungkin bisa ditemukan cara mendownloadnya juga agak berbeda, cuman itu. Oke, ini untuk yang pertama, saya sarankan untuk berlatih sesering mungkin agar terbiasa menemukan artikel-artikel dari jurnal-jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian kita. Jangan lupa menggunakan tabel ini supaya artikel yang sudah Anda lacak memang artikel yang berkualitas ya, atau yang tidak diambil dari sembarangan. Oke, silakan berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.